Oke, hello guys and welcome back to my channel Kiranime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shin no Nakama Zenitsu. Nah, di video kali ini kita bakal memasuki chapter 87 sampai 91. Nah, buat kalian yang belum melihat part sebelumnya bisa cek aja videonya di playlist. Nah, sebelum kita ke light novel, jangan lupa subscribe dulu supaya saya semakin semangat dalam mengupload video. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja, ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 Untuk chapter 87 judulnya adalah Cavalry Wyvern Ruti. Nah, di part sebelumnya kita udah lihat ya pertempuran untuk di reruntuhan elf kuno dan sudah selesai, yang dimana Ares sudah mati. Dan ya, ini adalah mulainya kehidupan santai lagi guys setelah arch pertempuran di reruntuhan elf kuno. Dan si Sandan juga bangkit lagi ternyata guys. Di benua Avalon terdapat 7 negara dan dipimpin oleh raja. Mereka dikenal sebagai 7 kerajaan Avalon. Berdasarkan perjanjian, negara selain 7 kerajaan yang juga dipimpin oleh raja tapi tidak diakui oleh kerajaan Logavia, maka raja yang ada di negara tersebut tidak diakui secara sah. Berikut penjelasan ringan tentang 7 kerajaan Avalon. Kerajaan Avalon, kampung halaman Ruti dan Red, terletak di pusat benua Avalon dan mempunyai wilayah yang luas. Di barat, berdiri negara yang terkenal akan ilmu pengetahuan dan seni bela diri, Kerajaan Frenberg. Namun naas, kerajaan tersebut di bumi hanguskan dalam pertempuran melawan pasukan Raja Iblis. Kemudian di utara terdapat kerajaan Kiramin, terkenal dengan kotanya yang megah dan surganya para High Elf. Kemudian di selatan terletak kerajaan Veronia, tempat bajak laut Geyserik berkumpul, kerajaan besar yang berdiri secara independen sekaligus penguasa laut selatan. Di timur laut ada kerajaan Kataprek yang dipimpin oleh raja ksatria, dan raja tersebut mengaku kalau ia merupakan famili dari sang pahlawan generasi sebelumnya. Di timur, tempat kerajaan Tierlon berkuasa. Kerajaan itu dilindungi oleh naga petir kuno. Wilayahnya terletak di luar dinding ujung dunia. Lebih ke timur, di sisi lain dunia terpisahkan oleh selat serta berdekatan langsung dengan benua kegelapan, berdiri kerajaan Jade yang mana mengalami pertempuran selama 1 tahun. Walau dipimpin oleh seorang raja, bukan berarti negara tersebut kuat. Sebagai perbandingan, kerajaan Kiramin dengan wilayah kecil yang dengan kerajaan Veronia yang status negara turun menjadi kota besar sebelum penobatan Geyserik, mereka masih jauh di bawah negara militer kerajaan Logavia. Secara ideologis, semua kerajaan harus bersatu dalam melawan pasukan Raja Iblis. Akan tetapi, kerajaan Veronica mendeklarasikan kenetralan mereka dan hanya akan mengirimkan pasukan sukarela kepada kerajaan Avalon. Dan pada akhirnya, kerajaan Avalon lah yang memegang komando utama dan menggabungkan semua negara untuk berperang melawan Raja Iblis. Sebelum kemunculan pahlawan Ruti, mereka mengalami kekalahan tanpa henti hingga membuat kerajaan Avalon terpaksa kehilangan wilayahnya. Nah, semenjak kemunculan pahlawan Ruti, dia berhasil memperoleh berbagai macam prestasi di setiap wilayah, mengalahkan ancaman besar yakni ksatria Wyvern yang dipimpin oleh salah satu 4 raja surgawi, Gandor, dan meraih kemenangan di setiap pertempuran. Pasukan gabungan benua Avalon mampu memutar balik medan pertempuran, tapi pasukan Raja Iblis masih tetap gigih dan pertempuran mengalami kebuntuan. Tak lama kemudian, sebuah berita mencapai ibu kota kekaisaran bahwa Widosla, si penerus Gandor, tengah mengatur kembali para ksatria Wyvern-nya. Kerajaan Avalon tidak tinggal diam dan segera memperbaiki serangan balasan dengan mengirimkan Orde Ksatria Bahamut sebagai kekuatan utama. Tapi situasi masih tetap belum mencapai kepastian. Nah, oke, jadi itu situasi kerajaan-kerajaan saat ini ya di benua Avalon yang tengah mengalami pertempuran melawan pasukan Raja Iblis guys. Oke, kita lanjut ke cerita. Sehabis pulang membeli bahan makanan, Red mendengar keramaian dan tampak Ruti sedang bermain balap Wyvern. Ruti merasa malu ketika Red menghampirinya. "Kau hebat sekali, bisa menang berturut-turut," kata Red. Kemudian Red di sini mengajak mau bermain denganku. Ruti pun tersenyum bahagia karena semenjak kecil dari dulu dia ini nggak punya temen
Dan selama berpetualang juga, si Ruti juga sempat mengumpulkan Poppy Wyvern. Dan ya akhirnya pun si Ruti bermain bersama Red dan tersenyum bahagia. Oke, kita masuk chapter 88, judulnya adalah dimulainya festival titik balik matahari. Nah jadi ini adalah festival guys. Hari ini adalah dimulainya festival titik balik matahari. Festival titik balik matahari diselenggarakan setiap di bulan ke-12, di mana siang hari begitu pendek sekaligus festival untuk menyambut datangnya musim semi. Para penduduk akan mengusir para iblis musim dingin dan memberikan persembahan berupa daging babi, roti, dan wine kepada Dewa Dimes dan Larael, sang penjaga harapan. Led yang bersiap-siap di kamar akhirnya keluar. "Gimana menurutmu?" tanya Led. Led berputar sambil mengenakan gaun, wajahnya tampak malu-malu. Bagian bawah gaunnya berkibar, sekilas Red bisa melihat pahanya yang mulus. Anjir. "Yap, sangat cocok," balas Red. Red lantas memeluk Red dengan bahagia. Hari ini Red mengenakan syal yang terlilit di leher, bukan bandana yang biasa dirinya pakai. Ujung syal itu disulam dengan bunga dan itu sangat cocok dengan Red. Red juga cocok dengan mantel ini, ucap Red. Red tertawa melihat Red yang malu-malu, pelukannya menjadi satu Red dan Red mengeratkan pelukannya juga. Waduh, pasti ada adegan romance terus nih. Di Logavia juga sering mengadakan festival akhir musim dingin kan? Ya, memang. Akhirnya Red dan Led pun berangkat ke festival sambil bergenggaman tangan ya. Red sedikit malu, tapi karena festival aku rasa tidak masalah. Mereka berjalan menuju pusat kota tempat festival berlangsung sambil bergandengan tangan. Seandainya iblis musim dingin tidak diusir, maka musim dingin tahun ini akan berlangsung lebih lama dan panen musim semi akan memburuk. Santo dan penunggang Dek merupakan perlindungan ilahi dari Rarael, yang mana perlindungan ilahi tersebut bertugas untuk mengusir iblis musim dingin. Setelah perginya para iblis musim dingin, semua orang akan bernyanyi dan menari bersama, dan itulah keseruan festival titik balik matahari. Dalam perayaan festival titik balik matahari, ada berbagai jenis makanan dijajakan di sini. Di pusat kota ada yang jualan sate, ikan goreng dan ketela goreng, bacon dan sandwich. Ada juga yang jualan mainan kayu, bahkan barang bekas pun dijual, tapi harganya belum tentu murah. Di festival juga ada Konstanta dan lain yang semuanya tampak menikmati event festival ini. Tiba-tiba muncul Ruti dan meraih tangan kanan Red. Ia juga ingin bergandengan tangan, ucap Ruti. Kata Ruti dengan wajah merona. "Ah tentu, baiklah, mari kita berangkat." Di tangan kiri ada Led dan di tangan kanan ada Ruti. Kami berjalan menyusuri keramaian festival sambil bergandengan tangan. Red jadi malu, semua mata tertuju pada kami. Ya jelas lah ya, gandeng kanan kiri Led sama Ruti, dua-duanya cakep. Aduh, nggak ada alak nih. Ya kita masuk chapter 89. Judulnya adalah keseruan festival titik balik matahari di Sultan. Nah di pelabuhan, para klasi ikut memeriahkan festival titik balik matahari ala kampung halaman mereka. Oi, dari Veronia, mereka mungkin dari negara Kuvasino. Di atas panggung kecil, para klasi berkulit kecoklatan menari sambil mengayunkan tombak dengan begitu lincah. Itu adalah tarian masyarakat Kuvasino Selatan. Kuvasino sendiri adalah negara federal dari Veronia. Oni-chan, apakah kenal dengan Kuvasino? Kami bahkan belum pernah pergi ke sana, tanya si Ruti. Kalau nggak salah, saat Red masih berada di Ordo Ksatria, waktu ia pergi dalam menjalankan misi mengalahkan Dust Dragon, Kuvasino mengirim tentara mereka ke negara induk Veronia, jadi kami bekerjasama dengan mereka. Kerajaan Veronia berkembang pesat di bawah pimpinan Raja Bajak Laut. Bahkan kerajaan Avalon dan kerajaan Frenberg menjalin kerjasama multilateral dengan kerajaan Veronia. Dan juga banyak negara kecil menginginkan perlindungan di bawah naungan kerajaan Veronia. Terlebih lagi, sebelum munculnya invasi pasukan Raja Iblis, banyak raja dan penguasa daerah beropini bahwa kerajaan Veronia adalah ancaman paling besar di benua Avalon. Kuvasino adalah kota laut, berdiri di kepulauan Kuvasino dan merupakan kota pelabuhan yang menghubungkan antar benua. Kota itu tercipta dari dua kota yang memiliki ekonomi serta adat budaya yang saling berkaitan hingga akhirnya memutuskan untuk menjadi satu kesatuan. Setiap harinya kurang lebih ada 10 kapal feri yang sering datang ke sana untuk mengangkut barang dan orang. Hai, ada yang memanggil Led.
Itu Opera Rasan. Opera Rasan membuka toko di sini toh, karena tempat sebelumnya itu untuk tempat alat-alat festival. Mampir sebentar yuk makan di sini. Aku punya menu spesial nih, gurita sama suwir ikan, ajak Koprara. Oh, dan gurita kah? Baiklah, kalau gitu aku pesan itu sama bodoknya juga, ucap Red. Aku sih pesan gurita sama telur, kata Red. Dan kalau si Tise, aku sama kayak Ruti sama. Dan juga aku pesan suwir ikan, cumi gulung, lobak, sama cikua 2. Terakhir, Red memesan gurita bodok, telur suwir ikan, cumi gulung, lobak, dan tendon sapi. Makananmu nikmat sekali. Pada akhirnya kami beristirahat di pelabuhan lebih lama. Semua ras memeriahkan acara festival dan kembang api pun bertebaran. Oke, kita masuk chapter 90, judulnya adalah Penunggang Drake dan Iblis Musim Dingin. Sultan memiliki gereja di setiap distrik. Gereja di distrik pusat terbangun dari rumah biasa yang direnovasi sedemikian rupa. Bukan berarti Red menyebutnya jelek. Dewa Dimes dan ketiga utusan tidak mengharapkan tempat ibadah yang mewah-mewah, walau itu gereja Reyot atau Peyot di Rawa Selatan sekalipun. Dan Red penasaran kenapa mereka malah berlomba-lomba membangun gereja yang megah. Sekarang kami sedang menunggu iblis musim dingin di luar gereja. Selain kami, ada banyak orang yang begitu antusias ingin ikut menari bersama iblis musim dingin. Red, iblis musim dingin datang. Oh, iblis musim dingin membalut tubuhnya dengan kain hitam dan mengenakan kepala kambing gunung. Berjalan terhuyung-huyung atau mungkin tidak, mereka kelihatannya masih berjalan dengan semangat. Walau sudah menari sejak pagi hari, tampaknya iblis musim dingin masih memiliki stamina yang cukup banyak. Di belakang mereka, penunggang Drake dan Santo mengejar mereka sambil naik kendaraan hias. Kemarilah iblis musim dingin, aku menantangmu bertarung. Penunggang Drake melompat dari kendaraan lalu mengayunkan tombak. Tentu saja itu hanya tombak imitasi. Itu agak bahaya, tapi iblis musim dingin mampu menghindarinya dan melarikan diri. Tiba-tiba penunggang Drake melihat ke arah kami setelah melepaskan helm. Red ingat, dia adalah pria yang pernah Red lawan dan menceburkannya ke sungai. Ia mengulurkan tangan ke Ruti. Ayo kalahkan Raja Iblis bersamaku, ucap pria tersebut. Red lantas meraih tangannya karena tidak ingin pria tersebut menyentuh Ruti. Jika menyentuh, nyawa orang pasti itu terancam. Kalau tidak salah, kau kan si pengecut, kata Otto. Melepaskan pukulan secara mendadak itu curang, ucap Otto. Bukannya kau yang menyerang dulu? Red lantas memelintir tangan orang tersebut. Hal itu mengakibatkan mengundang keramaian dan tawa. Tiba-tiba sosok besar muncul di belakang Otto, itu adalah iblis musim dingin. Kepalan tangan besar menimbuk kepala Otto dengan keras. Seketika tubuh Otto runtuh. Lalu iblis musim dingin meraih kerah baju Otto dan menyeretnya. Danan, gumam Red. Iblis musim dingin berbalik sebentar seusai Red berkata begitu. Sekilas Red melihat mata dari dalam kepala kambing gunung. Bukannya ia masih dalam tahap perawatan, gumam Red. Saat mereka kembali ke distrik pusat, salah seorang santo memarahi Otto karena sudah pergi tanpa izin dan lalu memukulinya berulang-ulang. Karena melihat pemandangan lucu tersebut membuat semua orang tertawa. Nah, mungkin di sini si Danan pengen ikut acara festival kali ya. Iblis musim dingin mengalahkan penunggang Drake. Ini adalah pertanda buruk akan datang musim dingin yang panjang. Red mendengar suara seseorang di antara gelak tertawa semuanya. Red berbalik untuk mencarinya, tapi ia tidak bisa menemukan dari mana suara itu berasal. Oke, kita masuk chapter 91, judulnya adalah Terima Kasih. Di kala senja yang sedang keletihan, tapi tampak masih punya tenaga, iblis musim dingin akhirnya keluar dari kota dan menandai berakhirnya festival. Sebagai penutup, semua orang memanjatkan harapan mereka, semoga musim semi segera tiba. Festival titik balik matahari yang diselenggarakan tiap musim dingin, yang mana musim tersebut cocok dengan kepribadian para penduduk Sultan, alias bermalas-malasan. Dibanding festival lainnya, festival titik balik matahari adalah yang paling menyenangkan. Oi, aku dengar kalau para anak bangsawan menari di sana. Sungguh, aku tidak boleh melewatkannya. Tise memindahkan ugesan ke telapak tangan. Ugesan bisa melihat orang yang berlalu lalang ke sana kemari melalui sela-sela jari. Tise dan ugesan menikmati festival dengan cara mereka sendiri. Selagi aku melihat Tise, pakaian Red terasa ditarik-tarik oleh sesuatu. Ternyata Ruti. Oni-chan, terima kasih untuk hari ini, tuturnya sambil tersenyum. Ini saat mengasihkan. Red lantas mengelus kepalanya dan Ruti tertunduk sambil memejamkan mata.
Red menarik tangan Ruti. Wajah Ruti sedikit merona. "Maukah kamu menari bersamaku?" ajak Ruti. "Aku dengan Oni-chan, sungguh santai saja. Kita kan kakak adik." Sorry, tadi yang ngajak si Red ya. Ruti berbalik ke arah Lid. Lid melambai sambil tersenyum. Tapi terakhir kali Red menari adalah waktu festival titik balik matahari, sebelum Oni-chan masuk ke Order Ksatria. Red tidak begitu yakin bisa menari dengan bagus. Red menggenggam dan menarik tangannya. "Bagus maupun tidak itu bukanlah masalah selama kami bisa bersenang-senang. Itulah arti dari menari di festival titik balik matahari." Bersama dengan Ruti yang sedang menangis bahagia, kami menghabiskan festival sebagai kakak adik. Nah, sementara itu di malam hari di Pelabuhan Sultan, saat Otto sedang berjalan, tiba-tiba muncul 3 sosok orang yang sedang mengepung seorang wanita. Jika cantik, Otto pasti menolongnya, tetapi itu adalah seorang bibi-bibi. Otto ingin mengabaikannya, tetapi ia teringat akan wajah ibunya. Lantas dia pun menolongnya dan menyerang penjahat itu dari belakang. Penjahat tersebut terhempas. Tetapi dalam waktu singkat, penjahat tersebut sudah bangkit. Tampaknya penjahat itu kuat. Otto lantas meraih lengan bibi dan membawanya kabur. Penjahat mengejar dengan sangat cepat. Nah, di saat Otto dikejar-kejar, tiba-tiba Tise melihatnya dan menyipitkan matanya saat melihat wajah pria yang mengejar Otto. Tanpa berpikir panjang lebar, Tise segera menyerang mereka. Oi, Tise melewati Otto dengan cepat bagai angin. Otto khawatir dan berbalik melihatnya. Otto tidak menduga bisa bertemu dengan pembunuh yang meninggalkan kulit di sini. Ia bisa melihat 3 pria yang mengejar dirinya tadi tersungkur tidak sadarkan dan melihat Tise yang masih memegang mangkuk oden. Oden yang dia bawa tidak tumpah sedikit pun. Waduh, GG habis Tise. Dia nyelamatin si Otto sambil megang mangkuk oden dan ngalahin 3 penjahat tersebut dengan gampangnya, guys. Nah, oke, jadi seperti itu untuk light novel untuk chapter 87 sampai 91. Jadi intinya ini adalah event festival titik balik matahari, dan di akhir tadi ada banyak scan Otto juga ya. Oke, next kelanjutannya seperti apa, tonton videonya sampai habis. Oke, jangan lupa subscribe dan like. Bye bye.